Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, ya, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Maka patutlah bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan tersebut adalah dengan bermajlis ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut, yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang selalu menuntut ilmu, orang-orang yang selalu bermajlis ilmu. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian selawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, mengajarkan kepada kita cara untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang telah beliau ajarkan itu akan membawa kita kepada hidayah taufik. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus tersebut ketika seseorang yang mengikuti hidayah irsyad bimbingan dari Rasulullah SAW, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka selanjutnya akan membawanya kepada hidayah taufik. Ya, dibukakan hatinya, ya, untuk apa? Untuk selalu tunduk terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang pada kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idastumfirtum fanfiru, dan apabila kalian diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fanfiru, maka berjihadlah di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ikhwatul iman rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa faedah di dalamnya. Ya, beberapa faedah yang ada di dalamnya. Mungkin sebelum kita menjelaskan berkenaan tentang faedah tersebut, ya, sesuai dengan hadis yang tadi telah kita sampaikan, tidak ada hijrah, ya, setelah apa? Penaklukan kota Mekah. Yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah pintu hijrah kalau gitu sudah tertutup, Pak?
Masya Allah, belum mulai kajiannya udah pertanyaan duluan Pak ya. Hah? Menambah kekhusyuan ya Pak. Ya, pertanyaannya ketika tadi disebutkan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Apakah kalau begitu pintu hijrah telah tertutup? Apa? Hijrah secara fisik sudah tidak ada. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada lagi Pak? Jawaban yang lain? Hadis yang ketiga. Masih bab yang pertama kita. Kita belum bab yang kemana-mana. Masih bab yang pertama. Bab ke satu. Bab apa? Niat yang ikhlas. Ya. Ya. Nah, ada lagi Pak? Ya, Masya Allah. Tadi disebutkan bahwasanya apa? Yang enggak ada hijrah secara fisiknya. Pak, kita katakan ya, maksud dari hadis ini tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, bukan berarti pintu hijrah tertutup. Tidak. Ya. Pintu hijrah akan terus terbuka sampai hari kiamat nanti. Ya, pintu hijrah akan terus terbuka sampai hari kiamat nanti. Terus apa maksud hadis tadi? Ya, yang maksud apa di dalam hadis tadi tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah, yaitu tidak ada lagi hijrah ke kota Mekah. Karena kota Mekah pada waktu itu apa? Sudah menjadi negeri Islam. Ya Pak? Kota Mekah pada waktu itu sudah menjadi negeri Islam. Jadi tidak ada lagi. Dan ini juga kenapa? Sebagai penjelasan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya kota Mekah sampai hari kiamat tidak akan pernah dikuasai kembali oleh orang-orang kafir. Ya Pak? Ini juga penjelasan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya kota Mekah ataupun Madinah ya sampai hari kiamat nanti apa? Tidak akan pernah dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan Dajjal pun yang ingin masuk ke dalam kota Mekah dan Madinah, mereka tidak pernah bisa masuk karena ada para malaikat yang menjaganya. Ya Pak ya. Jadi maksudnya apa? Tidak ada hijrahnya, hijrah ke kota Mekah, bukan hijrah secara keseluruhan. Adapun hijrah ya secara umumnya itu tetap disyariatkan. Ya, itu tetap disyariatkan. Ya, mau secara fisik ataupun mau secara maknawi ya, hijrah tetap disyariatkan. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa kata beliau? La tanqati'ul hijratu ya hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan pernah terputus sampai taubat itu atau pintu taubat tertutup atau terputus juga. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Dan pintu taubat tidak akan pernah tertutup sampai matahari itu terbit dari barat. Ya Pak. Ya, sekali lagi saya ulangi hadisnya ya. Apa kata Rasulullah? La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Hijrah tidak akan pernah terputus sampai pintu taubat pun terputus. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Dan pintu taubat tidak akan pernah tertutup sampai matahari itu terbit dari barat. Ya Pak.
Nah ini, dan nanti Pak ya, artinya ini kan sudah kita tahu bahwasanya terbitnya matahari dari barat berarti apa? Nah, kiamat? Enggak, belum Pak. Nah, orang-orang pada berpikir nanti terbitnya matahari dari barat langsung apa? Hancur semuanya. Enggak, Pak. Ya, masih ada peristiwa-peristiwa yang lainnya, masih ada dabah. Ya, ada peristiwa yang lain. Jadi nanti ketika terbit matahari dari barat pada waktu itu, jadi jangan pernah berpikir pada itu Pak langsung hancur. Enggak. Ya, masih ada manusia pada waktu itu. Ada mukminnya, ada kafirnya. Dan di masa tersebut pada waktu itu apa? Orang-orang sudah tidak bisa lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak bisa lagi. Barulah kemudian apa? Keluar dabah pada gitu. Ya, binatang-binatang ya yang keluar dari muka bumi ini. Lalu kemudian apa? Mereka ngecapin Pak di jidatnya orang-orang kafir. Ya, tulisan apa? Tulisan kafir tadi. Tek kafir, tek kafir, tek kafir di jidat mereka. Yang muslim aman. Sehingga pada itu terjadi obrolan Pak dari kaum muslimin pada itu di antara mereka. Ya, oh tuh ada si fulan yang baru saja dicap di bagian kepalanya apa? Tulisan kafir. Ya Pak. Jadi jangan berpikir apa? Terbit matahari dari barat langsung apa? Kiamat. Enggak, belum, masih ada rentetannya lagi Pak. Ya, masih ada rentetan lagi. Lalu kemudian apa? Ada rentetan selanjutnya. Kemudian apa? Adanya angin sepoi-sepoi, kan gitu seperti itu. Yang kemudian apa? Yang kemudian mematikan seluruh orang-orang yang memiliki keimanan walaupun sekecil kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang yang tadi, orang-orang berimannya ataupun orang-orang yang memiliki iman walaupun sekecil ini semuanya apa? Mati. Barulah kemudian yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Ketika sudah tersisa orang-orang kafir, hanya orang-orang kafir, barulah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan hari kiamat. Jelas sampai sini Pak? Ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita katakan apa? Pintu taubat tertutup ketika kapan? Ketika matahari itu sudah terbit dari barat. Artinya ketika mereka nanti menyaksikan matahari itu terbit dari barat, di situ mereka ketika itu apa? Mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak diterima lagi pintu taubatnya. Ya Pak. Nah, begitu pula apa? Pintu tobat juga apa? Tertutup bagi orang-orang yang sudah apa? Nah, sudah sakaratul maut. Ya, sudah sakaratul maut. Malam yugargir, selama dia belum udah yang ini. Ya. Dan bahkan juga apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya ya, pintu taubat juga Pak tidak diterima bagi orang-orang yang naik apa? Pesawat ya. Pesawat, Pak, pesawat. Lalu kemudian apa? Pesawat tersebut oleng dan dipastikan bahwasanya pesawat itu bakal hancur dan seluruh orang-orangnya akan mati. Dan pada waktu itu sudah lagi tidak diterima taubatnya. Karena posisinya udah sama seperti orang yang sakaratul maut. Ya. Nah, ini. Karena disebutkan lah Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Ya. Ada ayatnya yang menjelaskan hal tersebut. Ya, bosan taubat tidak lagi diterima bagi orang-orang yang apa? Bakal apa? Benar-benar apa? Menemui kematiannya. Maka dijelaskan oleh para ulama termasuk tadi orang-orang yang naik pesawat, kemudian apa? Dan dia sudah mendapatkan dirinya ini pasti bakal mati. Nah, biasanya apa? Orang-orang kalau udah kayak gitu, taubat gak, Pak?
Hah? Langsung ngomong Allahu Akbar. Bahkan orang-orang ateisnya pun apa, Pak? Hah? Langsung mengesahkan Allah. Ya, langsung mengesahkan Allah. Kemudian apa? Meminta langsung kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sudah tidak diterima. Karena apa? Posisinya sudah seperti posisi orang yang ya Pak, seperti. Nah, sekali lagi akhirnya kita kembalikan tadi bosnya Pak, ya, pintu hijrah ya tidak akan pernah tertutup sampai akhirnya Pak, pintu taubat itu tertutup. Dan pintu taubat tidak akan tertutup sampai apa? Matahari itu terbit dari barat, ya. Tapi kalau hijrahnya sendiri, ya, tetap Pak, ya, hijrah baik secara fisik maupun secara maknawinya, ya, itu tetap. Nah, ini sekaligus kita jelaskan deh ya. Bahwasanya macam-macam hijrah. Masya Allah. Ya. Ya. Sekaligus kita jelaskan ada tentang macam-macam hijrah. Ya, dijelaskan oleh para ulama, ya, hijrah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah hijrah hissiyah atau hijrah secara fisik. Ya, hijrah secara fisik. Apa maksudnya hijrah secara fisik? Apa? Pak? Hijrah secara fisik apa, Pak? Hah? Pindah tempat dari sana ke sini, Masya Allah, atau dari sini ke sana tadi. Hah? Apa hijrah fisik? Ya, berpindah, ya, dari negeri kafir atau negeri yang penuh dengan kemaksiatan menuju negeri Islam atau negeri yang penuh dengan kesalihan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man hajara fi sabilillah", barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Ya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ard muragaman katsiran wa sa'ah, maka dia pun akan mendapatkan di muka bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Nah, ini adalah apa? Anjuran hijrah secara fisik. Ya, kata Allah, "Man hajara fi sabilillah", barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ya Pak, sekali lagi ini adalah dalil, ya, yang memerintahkan untuk apa? Berhijrah secara fisik. Ya, contohnya gimana? Ya, jadi bukan berarti hanya dari negeri kafir menuju negeri Islam, Pak. Kalau itu jelas tuh, kan gitu. Artinya apa? Ketika seorang muslim pada waktu itu dia berada di negeri kafir dan sulit baginya untuk apa? Untuk menegakkan keislamannya, sulit baginya untuk apa? Salat berjamaah, sulit baginya apa? Untuk menjaga apa? Pandangannya. Karena apa? Misalnya di negeri kafir ya segala fitnah ada di sana, kan gitu. Kalau dia berada di negeri kafir, kemudian apa? Berat baginya untuk apa? Melaksanakan rukun-rukun keislaman dan lain sebagainya, maka pada waktu diperintahkan baginya untuk hijrah ke negeri Islam. Jelas, ya. Nah, begitupun juga apa? Seseorang diperintahkan untuk berhijrah dari wilayah, ya Pak, mungkin masih sama negerinya negeri Islam juga gitu, seperti itu.
Tapi dia berhijrah dari wilayah yang penuh dengan keburukan, wilayah yang penuh dengan fitnah, wilayah yang penuh dengan kemaksiatan menuju wilayah yang penuh dengan kesalehan. Ya Pak, seperti itu. Ya, contoh gimana? Ya, pada hadis pembunuhan 100 orang. Ya Pak, tahu ya kisahnya? Tahu hadisnya, Masya Allah, masyhur. Ya, hadis pembunuhan 100 orang. Ketika dia sudah membunuh 99 orang, lalu kemudian dia mau bertobat, lalu kemudian diarahkan oleh orang-orang untuk bertanya kepada ahlul ibadah. Ya, bertanya kepada ahlul ibadah. Lalu kemudian dia pun bertanya kepada ahlul ibadah tersebut, kata ahlul ibadah apa? Wah, nggak ada tobat bagimu. Ya, nggak ada tobat bagimu. Dosamu udah begitu Pak, parah. Akhirnya apa? Digenepin jadi 100. Ya, digenepin jadi 100. Nah, ini kalau apa Pak? Bertanya kepada ahli ibadah. Ya, bertanya hanya kepada ahlul ibadah, akan dibawa kepada kesesatan. Itu bayangkan kalau akhirnya orang tersebut akhirnya benar-benar putus asa. Akhirnya dia hanya berpikir, udah kalau gitu sudah gak ada lagi. Akhirnya apa Pak? Bertambah lagi pembunuhan pada kita. Akhirnya apa? Dia tanya lagi kepada orang-orang di mana dia harus bertanya. Baru kemudian diarahkan kepada ahlul ilm, kepada ahlul ilmi. Lalu kemudian dijelaskan oleh ahli ilmu tersebut, jangankan hanya sekitar 100, lebih banyak lagi dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menerima tobatnya kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah dia. Setelah dia bertobat kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh ahli ilmu tersebut? Hijrah. Ya, diperintahkan apa kepada orang tersebut? Pergilah kamu ke tempat orang-orang yang mereka benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya, supaya apa? Supaya terbawa juga untuk selalu beribadah kepada Allah. Kan gitu. Karena jelas Pak, circle itu apa? Mempengaruhi. Ya, circle itu mempengaruhi. Yang tadinya kita nggak hobi ghibah karena circle-nya ada circle ghibah, akhirnya apa? Nyicip-nyicip sekali enak. Ya kan gitu. Akhirnya keterusan. Kan gitu. Dan Rasulullah mengatakan apa? Almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung dengan agama temannya, agama circle-nya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan dengan baik kepada siapa dia berteman. Pak, nah tadi akhirnya apa? Diperintahkanlah orang tadi itu dia pergi berhijrah. Lalu kemudian apa? Pergilah dia, kemudian di tengah perjalanan apa? Meninggal wafat. Ya, meninggal wafat. Kisahnya terjadilah perdebatan di antara malaikat yang endingnya pada waktu itu apa? Yang endingnya akhirnya si pemuda ini dimasukkan ke dalam surga. Ya, endingnya pemuda ini dimasukkan ke dalam surga. Nah, ya Pak, walaupun malaikat sempat apa Pak? Sempat berselisih terlebih dahulu. Yang satu mengatakan, oh enggak, ini apa? Dia harus dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Belum ada amalannya, ya, amalannya masih buruk-buruk semua. Yang malaikat satu mengatakan, oh enggak, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datang, ya, apa? Malaikat yang ketiga dalam rupa manusia memberitahukan solusinya. Apa? Hitung jaraknya. Akhirnya ditentukan ternyata jarak yang menuju tempat hijrahnya itu lebih banyak, artinya pada itu ya lebih jauh. Dan itulah amal solehnya. Lalu kemudian apa? Dia pun dimasukkan ke dalam surga. Ya Pak.
Nah, tadi akhirnya apa? Kita katakan itulah hijrah hissiyah, hijrah secara fisik, ya. Artinya, Pak, ini sekali lagi kita katakan, ya, sekiranya antum mendapatkan tempat-tempat yang buruk, ya bukan hanya tempat yang buruk, apa? Tempat kerja yang buruk, misalnya apa? Dari dulu sudah apa? Sudah masuk bank, kan gitu. Atau tempat-tempat riba, asuransi, dan lain sebagainya, ya. Yang artinya apa? Tempat-tempat kerja tersebut akhirnya apa? Mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, ya Pak, hijrah seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, hijrah tersebut bukan berarti apa? Bukan hanya sekedar pada tempatnya. Ya, mungkin pekerjaannya juga seperti itu. Kerjaannya juga hijrah. Nah, itu hijrah hissiyah, Pak, ya. Lalu kemudian yang kedua, ada namanya hijrah ma'nawiyah. Ya, yang kedua ada hijrah ma'nawiyah. Apa yang dimaksud dengan hijrah ma'nawiyah? Yaitu hijrah dari perbuatan yang buruk, dari perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kemaksiatan menuju perbuatan-perbuatan yang saleh. Ya Pak, nah ini sering yang tadi antum pahami ya, namanya hijrah sekarang apa? Hijrah amal atau hijrah perbuatannya. Ya, yang tadinya apa? Penuh dengan kemaksiatan dalam kehidupannya, maka dia berhijrah menuju kesolehan. Yang tadinya selalu meninggalkan sholat wajibnya, maka pada itu apa? Dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah, lalu kemudian apa? Tidak lagi meninggalkan sholat wajibnya. Yang tadinya dia apa? Selalu minum khamar, dia berhijrah, dia tinggalkan khamar. Yang tadinya selalu bermain judi, akhirnya apa? Dia tinggalkan judi tersebut, dia berhijrah. Ya, yang tadinya dia apa? Perbuatannya apa? Selalu berkaitan dengan riba. Ya, akhirnya apa? Dia berhijrah, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan riba dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan buruk pada kita. Nah, berkenaan dengan hijrah ma'nawiyah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa kata Rasulullah? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati yaitu apabila kaum muslimin yang ada di sekitarnya selamat dari lisan dan perbuatannya. Pak, itu muslim sejati. Ya. Nah, kita introspeksi diri. Kalau akhirnya apa? Ada kaum muslimin yang tersakiti sama kita dan memang kenyataannya sering menyakiti orang lain, baik dengan ghibahnya, dengan fitnahnya, dengan caciannya, ataupun dengan perbuatannya, dengan tangannya pada kita. Ya, maka dia bukanlah seorang muslim yang sejati. Ya, karena orang muslim sejati apa? Kaum muslimin yang ada di sekitarnya selamat dari lisan dan perbuatannya. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sedangkan seorang mujahid sejati yaitu orang-orang yang apa? Melawan hawa nafsunya. Ya. Melawan hawa nafsunya dalam rangka apa? Fi ta'atillah, dalam rangka menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mujahid yang sejati, Pak. Ya, mujahid yang sejati apa? Orang-orang yang melawan hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bermajelis ilmu seperti ini berat nggak, Pak? Berat nggak?
Berat kata siapa antum ngomong enggak. Pura-pura aja antum ngomong enggak, biasa juga hilang. Ya kan itu berat. Ya. Kalau seandainya majelis ilmu ini gampang dan sholat subuh pun juga gampang berjamaah, maka akan masjid ini udah penuh nih sampai sana, Pak. Masjid ini udah sampai penuh, udah penuh sampai sana. Udah nggak cukup bahkan sampai keluar. Ya. Banyak kan kaum muslimin di sekitar sini? Banyak kan? Ya. Masjidnya paling cuma 2 kan? Gitu. Situ dengan sini. Ya kan? Ternyata akhirnya apa? Masjid ini cuma sedikit, masjid sana cuma sedikit pula. Sisanya kemana? Tidur. Pak, enak Pak. Ya. Tidur, lebih enak tidur. Nah tadi itu untuk menekan hawa nafsunya. Kan gitu. Ya. Bangun dia subuh hari, dia tekan hawa nafsunya yang pengen tidur lagi tadi dan sebagainya. Udah nih, alhamdulillah Pak, satu kebaikan sudah dilakukan, masya Allah, sudah dia lakukan. Artinya apa? Pada waktu itu dia sholat subuh berjamaah. Udah melakukan satu kebaikan saja, akhirnya apa? Ada hawa nafsu lagi waktu itu datang kepada udahlah. Pak tadi Pak Budi udah apa? Ngabarin kita ada majelis ilmu. Langsung kabur semua, langsung kabur. Langsung kabur semua. Ya. Akhirnya apa? Yang stay di sini hanyalah orang-orang yang sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu. Itu taufik, Pak. Ya, artinya stay-nya antum di sini, ya, seleksi alam. Ya, seleksi alam. Ketika kapan? Ketika Pak Budi tadi sudah menyampaikan bahwasanya Pak ada majelis ilmu, langsung kabur tuh. Tersisalah antum di sini. Nah, ini seleksi alam. Ya, akhirnya apa? Nah, barulah tersiksa dari apa? Orang-orang yang bisa menekan hawa nafsunya, ya, yang kemudian apa? Dia tetap mau di sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggapai rahmat Allah. Dalam rangka untuk apa? Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Mendapatkan doanya para malaikat. Dalam rangka apa? Dalam rangka namanya supaya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala apa di mana? Di hadapan para penduduk langit pada itu. Antum. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dia tercatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Akhirnya apa? Walaupun berat-berat, ya Pak. Walaupun masya Allah kaki udah mulai kram-kram kayak gini nih. Nggak apa-apa. Ini bukan saya kayak nyindir ya. Ini benar memang iya. Karena apa? Kolesterol kadang-kadang gitu itu. Ya memang keraman seperti itu. Itu harus dilawan gitu kan. Ada yang sudah kiri kanan ya seperti itu. Ya ada yang matanya sudah berapa? Tinggal 2 watt. Ada yang bahkan benar-benar apa? Masya Allah sudah di surga kayaknya dia kan kita seperti itu. Ya, itu seperti itu. Karena apa? Karena yang berat Pak. Ya, karena emang berat. Ya, sekali lagi kalau seandainya majelis ilmu ini enggak berat, maka majelis ilmu ini sudah dipenuhi Pak oleh orang-orang yang apa? Ingin menggapai ya surga Allah Subhanahu wa taala, menggapai seluruh kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kata para ulama tidak ada kebaikan-kebaikan yang paling besar kecuali apa? Kebaikan yang ada di dalam majelis ilmu. Pak. Ya? Cuman stay duduk-duduk aja, kadang-kadang apa? Cuman duduk-duduk, stay di situ dia kedengeran tuh, gitu ya. Bahkan mungkin dia nggak paham apa isi majelis ilmu tersebut, dia tetap mendapatkan apa? Pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Dan ini pernah disebutkan, Pak, ya. Entah saya sudah ceritakan belum? Ya, ketika apa? Ketika masya Allah ada majelis ilmu ada seorang syekh pada itu. Majelis ilmu, para penuntut ilmu di hadapan. Kemudian apa? Dia terus tuh syekh ini menyampaikan ilmu. Ya, tapi syekh ini memperhatikan ada orang yang duduk-duduk di pojokan sana dan dia tahu nih orang ini kayaknya nggak paham apa yang disampaikan oleh syekh tersebut. Akhirnya tanyalah syekh ini kepada orang itu. Kamu paham nggak apa yang disampaikan?
ini kan sore itu. Paham nggak gitu? Apa jawaban dia? Nggak paham sama sekali, Pak. Antum paham nggak apa yang saya sampaikan tadi, Pak? Paham. Ini orang nggak paham. Ya, ini orang nggak paham. Bahkan dari awal sampai akhir tadi nggak paham. Akhirnya karena Syekh tadi itu ngelihat orang ini gelagatnya apa nggak paham nih, tanya gitu. Terus kata Syekh, kalau kamu nggak paham, ngapain kamu duduk sini? Pak, kan gitu. Kalau kamu nggak paham, ngapain kamu duduk di sini di majelis ilmu ini? Apa kata dia, Pak? Ya, dia katakan, ya Syekh, saya duduk-duduk di sini karena saya pernah mendengar katanya apa? Kalau orang yang orang yang datang duduk-duduk di mana? Di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun saya enggak paham. Apa kemudian kata Syekh? Langsung Syekh tersenyum lalu kemudian mengatakan, ya, kita datang ke sini untuk mengajarkan dia, ternyata dia yang malah ngajarin kita. Masya Allah, ya, kata Syekh tersebut, ya. Dan itu benar, Pak. Dan itu cambukan pada kita untuk siapa? Untuk para talibul ilmu, para penuntut ilmu yang lainnya. Lihat ini kata Syekh itu. Ini orang nggak paham, tapi dia pernah mendengar tentang apa? Tentang dahsyatnya pahala dan ampunan bagi orang-orang yang datang di majelis ilmu. Cuman blok gitu aja, Pak. Cuman apa maknanya? Ngejelengak aja di majelis ilmu sudah mendapatkan ampunan, apalagi sampai dia mengetahuinya. Tapi sekali lagi, Pak, ini jalan majelis ilmu adalah jalan yang terjal, ya, jalan yang susah, jalan yang harus butuh dengan jihad, Pak. Kalau enggak, orang enggak bakal datang. Dan inilah fakta yang sebenarnya, ya. Jumlah yang ada di sini ini menunjukkan fakta yang sebenarnya, bahwasanya nih kebaikan butuh dengan jihad, sehingga Rasulullah mengatakan wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Seorang mujahid adalah orang yang melawan hawa nafsunya dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, antum saja, maaf ngomongnya, yang sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di sini, ya, akhirnya apa? Butuh taufik lagi apa? Supaya nggak ngeliatin jam terus. Kapan kelar ini? Kapan kelar ini? Kelarnya kapan? Kok lama banget itu? Kok jamnya kesurup nggak kelar-kelar ini? Nggak nyampe ini kan gitu seperti itu. Kapan nih jarum panjang ini ke angka jam? Ke angka 6 itu, jam 6 seperti itu. Wah, ini Masya Allah tuh. Butuh taufik. Ya, kalau enggak, waduh Masya Allah, udah berat. Ya, Pak. Akhirnya Pak ngeliatin jam, mana jam? Masya Allah, kan jam itu. Ya, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi Pak, ya, itu mujahid. Lalu kemudian kata Rasulullah selanjutnya lagi, wal muhajir, sementara orang yang berhijrah sebenarnya, ya, apa? Man hajara manaha anhu, ya, yaitu orang-orang yang apa? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Al muhajir man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah sebenarnya adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Ya, itu hijrah yang sebenarnya. Karena berat. Sebelum dia mungkin melakukan apa, Pak? Melakukan hijrah secara fisik, maka yang harus dia lakukan apa? Hijrah secara maknawi tadi. Kayak tadi, ya, kayak hadis pembunuhan 100 orang tadi. Sebelum dia apa? Berhijrah ke tempat, begitu kan? Sebelum dia berhijrah tempat, ya, Masya Allah, apa? Dia melakukan hijrah secara maknawi terlebih dahulu. Ya, Pak, dia melakukan hijrah secara maknawi. Dia tinggalkan tuh dosa pembunuhan, dia tinggalkan keburukan-keburukan yang lainnya. Akhirnya apa? Setelah dia bertobat kepada Allah, baru kemudian dia diarahkan untuk berhijrah secara fisik atau hissiyah tadi. Ya, jelas sampai sini, Pak? Nah, Masya Allah.
Nah, itu kata Rasulullah SAW berkenaan tadi apa Pak? La hijrata ba'dal fathi, ya. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Jadi yang tidak ada hijrahnya adalah apa? Hijrah ke kota Mekah, karena kota Mekah sampai hari kiamat nanti akan menjadi negeri Islam. Ya, adapun hijrah secara umumnya itu akan tetap terbuka ya sampai hari kiamat nanti. Nah, lalu kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, ya, la hijrata badal fatih, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang ada adalah apa? Jihad dan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza stunfirtum fanfiru. Maka apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, maka keluarlah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, setelah itu ya, jihad membutuhkan keluar nggak dari negeri Islam pada gitu, Pak? Keluar nggak dari tempat ke tempat yang lain? Pak, namanya jihad berperang pada waktu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Butuh keluar nggak dari negeri satu ke negeri yang lainnya? Butuh kan gitu. Contoh kemana? Ya ada negeri-negeri kafir pada waktu itu kan seperti itu. Misalnya di zaman Rasulullah SAW. Mesir kan gitu. Ya, Mesir dulu apa? Negeri kafir pada waktu itu. Ya dulu, ya ketika dikuasai oleh orang-orang Romawi, kan gitu. Ya, ketika dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan kaum muslimin pada waktu itu apa? Menjadikan Makkah dan Madinah itu menjadi base keislaman pada waktu itu. Ya, kemudian apa? Baru kemudian mereka pun menaklukkan kota Mesir, kan gitu. Keluar tuh ke negeri Mesir, lalu kemudian apa? Ditaklukkan nama Mesir, lalu kemudian Mesir pun menjadi negeri Islam. Habis itu apa lagi? Syam. Ya, itu negeri kafir dulu kan seperti itu. Karena apa? Dulu dikuasai oleh orang-orang Persia. Ya, baru kemudian apa? Ditaklukkanlah ke seluruhannya pada waktu Persia, lalu kemudian Syam pun menjadi negeri Islam, kan gitu. Baik itu Damaskus atau Syria, Yordania, kan seperti itu. Ya Pak, Iran, Irak dan Kufah dan lain sebagainya pada waktu itu. Ya, maka mereka keluar tuh, kaum muslimin keluar dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Artinya apa? Dari negeri Islam ke sana. Untuk apa? Untuk menaklukkan negeri-negeri kafir tersebut agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Ini juga menunjukkan tingginya atau dahsyatnya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apa? Memberitahukan tentang keutamaan jihad. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amri al-Islam." Puncak dari perkara adalah Islam. Ya, atau pokok dari semua perkara adalah Islam. Apa maksud Islam? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Kan itu. Wa umuduhu as-salah. Sementara tiang-tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Sedangkan puncak Pak, ya, dari keislaman tersebut adalah apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhirnya apa? Menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang dahsyatnya pahala orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nah, namun pada kita apa? Perlu kita mengetahui terlebih dahulu jihad itu seperti apa. Ya, karena ada orang-orang yang berjihad tapi kemudian apa? Oke, di dunia dia dianggap sebagai orang yang berjihad, tapi tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu.
Dia di dunia mungkin dianggap sebagai orang yang syahid, tetapi dia tidak syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya, di mana salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang dia berperang karena apa? Pengen mendapatkan harta ghanimah. Lalu kemudian pula ada laki-laki yang dia berperang supaya dia dikenal. Lalu kemudian apa? Ada laki-laki dia berperang supaya apa? Supaya orang-orang melihat kedudukannya. Bosnya apa? Dia dianggap sebagai pahlawan pada itu. Maka kemudian dia pun bertanya, maka mana ya Rasulullah dari hal-hal ini ya yang dianggap sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kira-kira mana Pak dari tiga tersebut yang disebut dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ada enggak? Ada? Pak, ada enggak? Enggak ada, ya. Maka Rasulullah pun memberitahukan ya, bahwasanya jihad di jalan Allah, man qatala litakuna kalimatullahil ulya. Yang namanya jihad itu adalah apa? Yaitu orang-orang yang berperang agar apa? Agar apa? Agar kalimat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi tinggi. Ya, jadi orang-orang yang berjihad yang sebenarnya adalah orang-orang yang ketika dia berperang tujuannya apa? Supaya nih Islam itu menjadi tinggi. Islam itu tersebar kemana-mana. Lalu kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala pun ditauhidkan oleh manusia. Nah, itulah jihad yang sebenarnya. Ya Pak, itulah jihad yang sebenarnya. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita, Pak. Ya, ini kalau, tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai deh. Ya. Apa? Kalau tiba-tiba pada waktu itu ada orang-orang kafir mau menjajah misalnya Indonesia. Ya Pak. Tapi kita udah pernah dijajah ya. Dari jajah akan sore itu. Tapi ini jangan Indonesia deh, atau siapa lah gitu ya misalnya. Malaysia lah gitu sore itu kan gitu. Apa? Ada orang kafir, negeri kafir yang kemudian apa? Mau menjajah Malaysia atau menyerang Malaysia pada gitu. Ya, atau Indonesia lah. Ya. Maka jangan Pak, pada kita apa? Ada seseorang yang dia berperang karena apa? Karena nasionalisme. Apa karena nasionalisme? Cinta negeri. Hanya sekedar cinta negeri saja. Pak, karena kalau seandainya kalau ada seseorang, terutama tadi kita katakan misal orang Malaysia nih mereka apa pada itu? Ternyata mereka berperang karena cinta negeri saja, cinta negerinya saja pada itu melawan orang kafir. Maka orang kafir yang ada di negeri tersebut pun juga apa? Dia berperang karena apa? Karena cinta negeri. Di Malaysia ada orang kafirnya enggak? Kan gitu. Mereka pasti bakal berperang juga enggak? Berperang juga kan gitu. Tapi pada kita apa? Dia berperang karena apa? Karena cinta negeri. Nasionalisme kan seperti itu tadi. Maka pertanyaannya apa bedanya antara seorang muslim dan orang kafir pada itu di negeri Malaysia itu? Kalau seandainya ya orang muslimnya pun juga berjihad hanya karena apa? Karena cinta negeri atau nasionalisme. Maka harus diubah mindsetnya pada kita Pak, pola pikirnya. Ya, dia harus mengubah gimana? Oh, saya berperang ini karena ingin apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegakkan Islam. Di mana ada orang kafir yang berusaha apa? Menyerang Indonesia, sementara Indonesia adalah negeri
Islam dan penduduknya adalah kaum muslimin. Kalau seandainya Indonesia dikuasai oleh orang-orang kafir, maka kaum muslimin akan apa? Akan hancur, kan gitu. Maka saya harus benar-benar berperang karena Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk membela kaum muslimin dan Indonesia sebagai negeri Islam. Pak, gitu cara berpikirnya. Simple Pak, tapi beda banget. Kita sering mengatakan permasalahan niat ini simple Pak, simple banget. Tapi apa? Hasilnya beda banget. Saya sering memberitahukan, sering memberikan contohnya. Ada orang yang sama-sama sholat di dua orang sholat dengan imam yang sama di saf yang sama. Allahu Akbarnya sama, salamnya sama, diamnya sama. Tapi pahalanya bagaikan langit dan bumi. Karena apa? Nah, kali itu. Karena hanya sekedar niat. Jadi niat ini memang masalah simpel. Dan ini pula apa? Gara-gara kesimpelannya banyak manusia apa? Lalai dan meninggalkan serta nggak memperdulikan. Benar nggak? Benar. Contoh Pak, perbedaan apa? Pahala yang begitu besar. Tadi ada orang yang datang ke rumah dari rumahnya ke sini. Kemudian apa? Dia benar-benar niatin, Masya Allah saya pengen sholat subuh berjamaah. Kemudian apa? Saya ingin bermajelis ilmu. Itu beda dengan apa? Orang-orang yang datang ke sini, ya dia kemudian sholat subuh. Kemudian apa? Akhirnya dia terpaksa dia duduk di majelis ilmu karena apa? Kata temannya, duduk dululah, duduk kan gitu. Akhirnya apa? Terpaksa dia. Ini beda Pak, ya Pak, pahalanya. Walaupun apa? Mereka sama-sama duduk di majelis ilmu. Maka sekali lagi Pak, Masya Allah, ya niat yang bisa membedakan pahala manusia ini, kan gitu. Ya, jangan malah kemudian apa? Ya tidak diperhatikan. Bahkan ini harusnya menjadi apa? Tolak ukur pertama bagi seseorang yang ingin beramal soleh. Ya Pak, ini toh Masya Allah. Udah habis belum? Udah habis belum? Ini, Masya Allah. Ada yang pura-pura ini. Nah, ada yang pura-pura. Tapi udah suruk tadi tuh ya? Suruk dari jam? 5.4. Oh, masih 1 menit. Belum ya? Oh iya, sekarang subuhnya agak ini ya. 4.20. Nah, ternyata Pak, ada hal yang penting juga, gitu ya. Sekarang kita tidak mendapatkan Indonesia itu dalam keadaan yang apa? Yang membuat kaum musliminnya untuk berjihad. Benar tidak? Benar tidak? Karena apa? Alhamdulillah Indonesia udah menjadi negeri apa? Menjadi negeri yang aman, damai, tentram, Masya Allah. Ya Pak? Tapi pertanyaannya, ya, apakah antum sudah berniat untuk berjihad? Niat pribadi, Masya Allah. Ya. Sudah pernah berjihad nggak? Niat berjihad? Berjihad untuk berperang? Saya bukan ngomongin jihad untuk datang ke majelis ilmu ya. Ke majelis ilmu bukan lagi hanya sekadar niat, harus datang ke majelis ilmu. Tapi yang saya katakan ada jihad dalam berperang, menegakkan kalimat Allah. Sudah belum? Menurut antum bagaimana ketika antum mendapatkan hadis Rasulullah SAW? Man mata walam yaghzu, barang siapa yang meninggal sementara dia belum berperang di jalan Allah, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, lalu kemudian dia pun belum meniatkan untuk berperang di jalan Allah, mata ala syu'batin min nifaq, maka dia pun meninggal dalam keadaan cabang kemunafikan.
Atau dalam riwayat yang lainnya, mata mitatan jahiliyah. Ya, dia meninggal seperti meninggalnya ya orang-orang jahiliyah. Masya Allah. Itu fungsinya. Itulah makanya saya sebutkan hadis ini. Ya, jadi Pak yang belum pada itu ada niatan, maka setidaknya belum mendapatkan keadaan-keadaannya. Karena apa? Tadi sekali lagi kita katakan alhamdulillah Indonesia menjadi negeri yang aman, sentosa, damai. Tapi dengan keadaan seperti itu pula wajib bagi kita semua meniatkan dalam hati kita akhirnya untuk nanti ya selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Singgahnya kalau akhirnya antum meninggal, niatan itu sudah tertanam dalam diri antum. Ya, dan ini juga Masya Allah sebuah pelajaran dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW selalu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyiapkan diri mereka untuk berjihad di jalan Allah. Contoh panahan. Ya Pak, panahan. Kemudian berkuda. Kemudian berenang, kan seperti itu. Ataupun olahraga-olahraga lainnya yang kemudian memperkuat tubuhnya dalam rangka diniatkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia mendapatkan keadaan tersebut. Jadi sudah harus ini, Pak. Tenis meja. Ya, tenis meja. Saya belum tahu gimana pukulan itu ya. Masya Allah. Ya, kita berdoa aja, Pak. Nah, tadi berarti Pak butuh niat juga. Ketika karena kenyataannya ketika antum main tenis meja, ada yang hanya sekedar untuk menikmati, tapi ada orang-orang yang meniatkan, saya bertenis meja supaya tubuh saya sehat, lalu kemudian ya kan gitu, dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, untuk bermajelis ilmu, sholat dan lain sebagainya, kan gitu. Ayo Pak. Nah gitu. Maka sekarang sekali lagi tadi. Iya ya. Berarti setelah kita mendapatkan hadis tadi, mulai hari ini Pak, ya mulai hari ini kita niatkan seperti itu ya, walaupun kita katakan kita tidak mendapatkannya mungkin seperti itu keadaannya ya, tapi tetap harus diniatkan karena tadi sekali lagi niat itu yang akan mengubah segalanya. Sama kayak di antara antum ada yang belum berhaji karena karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang di sini belum berhaji Pak semuanya belum kan seperti itu kan. Apakah pada waktu itu antum hanya berpangku tangan saja, berpasrah saja pada waktu itu? Enggak. Ya, inilah indahnya Islam. Walaupun antum sekarang belum mampu untuk berhaji, tapi antum semua kita semua sudah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniatkan untuk berhaji. Sehingganya ketika kalau qadar Allah Subhanahu wa taala ternyata akhirnya mewafatkan kita dalam keadaan belum berhaji, maka setidaknya niat kita sudah sudah berhaji dan pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha mengetahui segalanya keadaan dari seorang hamba tersebut. Pak, enak dalam Islam itu, Pak. Cuman berbekal Iya. Tuh. Nah, masalahnya ada orang yang belum berhaji, nggak ada niatan sama sekali untuk berhaji. Padahal simpel, cuma niat aja. Butuh duit gak niat Pak? Enggak. Tapi malas untuk niat tersebut. Mau umroh, gak ada, belum sampai sekarang pun belum ada niatan dia untuk berumroh. Padahal apa sulitnya bagi dia untuk meniatkan saja. Saya pengen banget tuh umroh begini, saya pengen banget tuh haji, saya pengen banget tuh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan gitu. Hanya sekedar baru nih. Nah, barakallahu fikum. Ya, sampai sini dulu Pak ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Pertanyaan. Fadhal silakan. Dalam tema ataupun di luar tema silakan.
Hmm? Hmm? Seseorang kalian sama dia kejadian niat, tapi kalau kita lihat dengan keadaannya memungkinkan, Ya. tapi yang niat itu nggak dilaksanakan gimana? Itu enggak, ya Pak. Makanya kita sudah pernah menjelaskan, Pak. Berkenaan dan niat itu ada beberapa hukumnya. Ada beberapa hukumnya. Yang pertama, jelas ada orang yang berniat, kemudian apa? Dia melakukan niatnya. Maka pahalanya berapa? Berapa pahalanya, Pak? 10 sampai 700 kebaikan. Ya, Pak. Ini apa? Dia berniat, kemudian dia melakukan niat kebaikannya. Ya, Pak. Dia berniat untuk melakukan kebaikan, lalu kemudian Pak, dia pun melakukannya, maka pahalanya 10 sampai 700 kebaikan. Kemudian yang kedua, ada orang yang berniat melakukan kebaikan, Pak, ya, berniat untuk melakukan kebaikan. Pada gitu. Namun kemudian apa? Ada hal yang menghalanginya untuk melakukan kebaikan tersebut. Artinya apa? Kalau dalam kesehariannya dia selalu nih, misal contohnya apa? Dia selalu bermajelis ilmu. Dan dia pun sudah berniat, besok saya ingin bermajelis ilmu pagi hari nih, subuh-subuh nih. Kajian kitab Riyadhus Shalihin. Tapi qadarullah tiba-tiba dia sakit. Pak, ketiduran, seperti itu juga termasuk, ya. Pada gitu, sakit, ketiduran, maka tercatat baginya 10 sampai 700 kebaikan. Tetap, Pak, tetap. Karena apa? Rasulullah SAW telah bersabda, ya, idza safar al-abdu, ya, idza maridul abdu au safar, apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, kutiba lahu makana ya'mal muqiman sahihan, maka akan tercatat baginya pahala, ya, dari amalan-amalannya seperti dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan mukim dan dalam keadaan sehat. Tapi apa tadi syaratnya? Artinya orang ini memang sudah selalu bermajelis ilmu. Orang ini selalu baca Quran. Orang ini selalu sholat malam. Tiba-tiba dia sakit. Akhirnya apa? Nggak bermajelis ilmu, nggak baca Quran, nggak sholat malam, nggak melakukan sholat sunnah yang lainnya. Maka pada apa? Tetap tercatat seluruh pahalanya, Pak. Dari amalan-amalan yang biasa dia lakukan, itu semua tercatat penuh semuanya. 10 sampai 700 kebaikan. Nih. Lalu kemudian yang ketiga, ada orang yang mengamalkan berniat untuk melakukan kebaikan, tapi hanya sekedar ya, dalam kesehariannya dia belum, Pak, dia dalam kesehariannya dia belum melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Contoh gimana? Saya pengen bermajelis ilmu. Tapi kemudian apa? Enggak pula dia bermajelis ilmu. Enggak pula, akhirnya apa? Selanjutnya dia pun pengen bermajelis ilmu lagi setelah itu, kan gitu. Jadi enggak bermajelis ilmu pada gitu. Cuma hanya sekedar nih niat. Maka tercatat baginya satu pahala atau satu kebaikan saja. Apa? Pahala niat. Ya, Pak, seperti itu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, kebalikannya, ada orang niat buruk, ya, kemudian dia kerjakan keburukan tersebut, maka baginya apa? Satu keburukan, ya, maka baginya satu keburukan. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Pak, ya. Yang tadi saya sampaikan tuh semua ada hadisnya, Pak, ya. Ya, barang siapa yang melakukan yang ingin melakukan suatu kebaikan, lalu kemudian dia lakukan kebaikan tersebut, baginya pahala yang sempurna.
Habis itu kemudian apa? Kalau seandainya dia hanya sekedar meniatkan saja, maka pada itu apa? Dia mendapatkan pahala niatnya. Tapi sebaliknya apa? Barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, lalu kemudian apa? Dia mengamalkannya, maka baginya satu keburukan. Kan gitu. Lalu kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan apa? Yang berniat melakukan sebuah keburukan, kan gitu. Tapi dia tidak melakukannya, maka tercatat baginya apa? Apa? Satu kebaikan. Nah, ini ada tafsir, ada perinciannya. Jadi akhirnya Pak, tadi sudah ada 3 Pak ya kita ini. Yang keempatnya Pak, kalau ada seseorang melakukan niat yang melakukan keburukan, lalu kemudian Pak, dia lakukan keburukan tersebut, baginya satu keburukan. Yang kedua, yang tadi kita omongin, kita ada rinciannya nih, ya. Barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan, Pak, sudah benar-benar berniat, tiba-tiba apa? Ada penghalangnya. Apa? Sakit. Contoh, ada seseorang, dia pengen berzina. Ya, kata dia apa? Sudah sepakat malam nanti pengen berzina. Tiba-tiba sorenya sakit. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi berzina. Maaf, kira-kira gimana nih? Baginya apa nih? Satu keburukan? Satu keburukan, satu kebaikan. Tadi dia ngomong satu kebaikan. Tadi katanya kalau seandainya ada orang yang berniat untuk melakukan keburukan, kemudian apa? Dia tidak melakukannya, maka baginya satu kebaikan. Nah, ini pertanyaannya. Ada orang pengen berzina, sudah benar-benar pengen berzina, tiba-tiba di sore harinya dia sakit pada waktu itu. Kira-kira tercatat satu kebaikan atau satu keburukan? Masya Allah. Ya, yang keberapa tadi? Berarti kelima ya, berarti ya. Maka yang kelimanya, kalau ada orang yang berniat untuk melakukan keburukan, lalu kemudian dia tidak melakukan keburukan tersebut, kenapa? Karena ada penghalangnya, ya, yaitu apa? Sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya dia nggak sakit, jadi maka baginya satu keburukan. Yang kelima. Tapi kemudian yang keenam, ya, yang ini tadi di hadis Rasulullah. Apabila ada orang yang ingin melakukan keburukan, ya, tapi kemudian apa? Dia tidak jadi melakukan keburukan tersebut. Karena apa? Karena tiba-tiba dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia takut. Enggak mau. Saya mau tinggalkan. Maka pada waktu itu baginya satu kebaikan. Jelas Pak? Itu sebagaimana hadis apa Pak? 3 orang yang apa? 3 orang yang mana? Terkurung dalam goa. Di mana salah satunya mengatakan, ya Allah, ya, saya pengen berzina kepada seorang wanita, ya, begini sebagainya, dia cerita begini sebagainya. Akhirnya apa? Ketika sudah benar-benar bisa untuk berzina, aduh gitu, sudah benar-benar apa? Antara dia dengan wanita, udah tinggal selesai aja. Tiba-tiba wanita tersebut mengatakan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tiba-tiba bergetar di dirinya, takut dan sebagainya. Akhirnya dia tinggalkan berzinahan tersebut. Lalu kemudian dia katakan kepada wanita tersebut, nah, bawa hartanya untuk kamu semuanya, ambil. Nah, pada kita Pak, akhirnya apa? Dia tidak melakukan perzinahan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tercatat baginya satu kebaikan. Nah, ini berkaitan dengan niat. Nah, Pak? Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi tapi masalahnya, kalau ada orang niat saja, tapi dia punya mampu. Nah, ini lain lagi, nanti ada perinciannya lagi. Dia mampu misalnya untuk haji. Dia mampu untuk umroh. Haji sudah jelas kewajibannya. Umroh, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan umroh adalah wajib. Walaupun sebagian lagi mengatakan apa? Umroh hukumnya sunnah. Tapi kita katakan, kita bawakan itu wajib. Kan gitu seperti itu. Nah, ada orang kemudian apa? Mampu untuk umroh, mampu untuk haji. Tapi kemudian apa? Dia tidak berhaji, dia tidak umroh. Nanti ketetapannya ada di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Itu ada perinciannya lagi, Pak ya. Apa perincian mengenai hartanya pada itu? Perincian bagaimana dia mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mampu tapi kemudian apa? Dia nggak mau, cuman pengen, tapi kenyataannya tidak. Kan gitu, cuman niatnya kenapa? Niatnya mungkin bohong-bohongan kan seperti itu. Ya, niatnya bohong-bohongan. Nah itu apa? Artinya hatinya tadi ya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hartanya pun juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena kita tahu hadis Rasulullah apa? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'al, dan dia pun akan ditanyakan tentang ilmunya sudah diamalkan atau belum. Nah, sementara sekarang nih dia sudah dijelaskan tentang apa? Kewajiban haji. Mungkin dia sudah tahu kewajiban haji. Lalu kemudian apa? Dia pun tahu tuh tentang apa? Kewajiban dan sunnahnya umrah kan seperti itu misalnya. Kalau dia ngambil pendapat wajib atau sunnah seperti itu. Tapi dengan ilmunya ternyata dia tidak amalkan, kan gitu. Lalu kemudian apa yang ketiga? Wa an malihi min aina iktasabu wa fi ma anfaqah. Lalu kemudian dia pun akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dari cara yang halal atau dari cara yang haram, wa fi ma anfaqah, dan kemana dia habiskan harta tersebut, untuk berhajikah atau hanya untuk berpoya-poya, untuk umrohkah atau hanya untuk apa? Kemaksiatan sana sini. Baru kemudian yang keempat, wa an jismihi fi ma ablah, dan dia pun akan ditanyakan tentang tubuhnya, matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, dipergunakan untuk apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lagi? Baik. Tidak pulang kampung, kembali sholat di masjid yang tarawih misalnya. Ya. Enggak. Tidak. Pak. Iya. Kalau sholat taraweh jelas masih enak ya. Kalau sholat taraweh ada di sebuah masjid, artinya kalau di masjid tersebut ternyata orang yang ngerjain berapa? 21 rakaat misalnya, dalam waktu 10 menit udah tinggalkan taraweh tuh. Tapi itu taraweh enak, masih bisa apa? Sholat di mana? Di rumah, namanya taraweh. Ya kan tidak ada kewajibannya untuk sholat di masjid, kan gitu. Nah pertanyaannya bagaimana dengan sholat wajibnya? Sementara sama juga gitu kan? Ya, ternyata ketika dia sholat wajib pun ya kelakuannya sama kayak sholat taraweh tadi. Ya, sholat subuhnya apa? Cuman hanya dikerjakan 1 detik, misalnya 1 menit misalnya seperti itu. Parah juga 1 detik ya. 1 menit. Kenapa? Tidak ada tumakninah sama sekali, cuman tak. Lalu kemudian apa? Bacaan Al-Fatihahnya pun berantakan, kan gitu seperti itu. Maka bagaimana? Jangan sholat di masjid tersebut. Ya. Jangan sholat di masjid tersebut. Kenapa? Karena rukunnya sudah hilang. Bacaan Al-Fatihahnya pun juga sudah enggak benar. Jadi itu juga Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Maka jangankan masalah tumakninah yang lain, tumakninah dan yang gerakan-gerakan yang lainnya itu hilang, ya. Lagi kalau seandainya ya ada imam, mungkin tumakninah bagus, tapi bacaan Al-Fatihahnya apa? Berantakan pondok itu. Ya, berantakan. Artinya apa? Mengubah makna, maka para ulama mengatakan enggak sah salatnya. Ya, enggak sah salatnya. Artinya kalau makmumnya adalah orang yang bacaan Al-Fatihahnya lebih bagus dibandingkan imam, ya, maka yang makmum tadi apa? Nanti balik ke rumah dia sholat lagi. Tapi
Kalau misalnya, nah tambahan juga. Kalau misalnya antara imam dan makmum, ternyata yang imamnya itulah yang paling bagus dibandingkan makmumnya. Karena apa? Kalau ada makmum yang lain maju, lebih hancur lagi bacaannya. Maka tadi apa? Imamnya lah yang menjadi imam, walaupun tadi bacaannya agak kurang apa nama agak kurang bagus, atau bukan bagus dalam sisi apa ya, berantakan lah seperti itu. Karena apa? Setidaknya dia lebih bagus dibandingkan makmumnya. Tapi nanti kalau tiba-tiba Pak Budi datang, Masya Allah, di situ antum tadi datang ke masjid antum, ternyata apa? Antum dapat, Masya Allah, bacaannya berantakan habis semuanya, antum mengetahuinya, pada itu apa? Ya, enggak sah bagi antum pada kita. Ya, antum harus mengulangi salatnya lagi, karena antum mengetahui kesalahan-kesalahan fatal yang ada dalam bacaan Al-Fatihahnya. Nah, barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami Pak ya? Nah, itu beda. Jadi ada perinciannya. Beda antara si makmum yang mengetahui bacaan imam yang berantakan, dan beda dengan keadaan apa? Yang ternyata imamnya walaupun bacanya berantakan, tapi dia lebih baik dibandingkan makmumnya. Dia tetap harus jadi imam. Nah, barakallahu fikum. Gimana caranya? Kalau memang sudah tidak ada masjid lagi yang lain, dan kemudian apa? Kalau seandainya pada waktu itu antum kalau sholat di rumah kemudian terjadi sebuah fitnah, akhirnya ada omongan-omongan sana dan sini dan sebagainya, kan gitu. Pada dasarnya, antum harus cari tempat dulu masjid yang lain. Ya, cari masjid yang lain. Ada kan? Cuman hanya masalah jauh aja kan. Sementara antum pakai RPM kan masih bisa kan? Pakai motor dan sebagainya. Artinya pada waktu kewajiban antum untuk mencari masjid lain. Tapi kalau seandainya memang benar-benar nggak ada satupun lagi Pak, kecuali masjid itu aja, udah cuma masjid itu, gitu kan? Nggak ada lagi yang lain, gitu seperti itu. Ini kita buat permisalan ya Pak ya, seperti itu. Maka pada waktu itu gimana solusinya agar tidak mendatangkan sebuah fitnah? Ya, dia tetap datang ke masjid tersebut. Dia datang ke masjid tersebut. Apa? Dia salat bersama dengan imamnya. Ya, tapi dia niat salat sendiri. Jadi pahami nggak? Ya, niat salat sendiri, ya, tidak bersama dengan imam. Walaupun nanti gerakannya, ya apa? Antum menyesuaikan gerakan imam, nggak ada masalah. Ya, bisa dipahami nggak Pak? Karena apa? Sebenarnya ada solusi yang lain. Apa? Pada waktu itu dia datang salat sendiri di masjid, misalnya apa? Kan gitu. Dia kan mungkin dia izin apa? Uzur, dia terlambat kan seperti itu. Lalu kemudian apa? Dia mungkin buat jamaah baru. Kalau seandainya dia bersama dengan siapa? Bersama dengan keluarganya, kan gitu. Kalau ada 3 orang atau 2 orang enak tuh kan gitu. Dia apa? Salat berjamaah kan gitu. Agak ditakhirkan kalau memang tadi ada berdua. Tapi kalau dia sendiri, kemudian nanti kok kata habis itu kemudian apa namanya bermukimnya sampai sepekan, kok orang kok terlambat terus. Nah, kan fitnah kan, akhirnya datang fitnah yang lainnya. Maka tadi solusinya apa? Ya tadi dia dipojokkan, ya. Setelah pojok seperti itu, kemudian apa? Dia niat salat sendiri, tapi kemudian apa? Mengikuti gerakan bersama dengan imam. Bacaan dia sendiri. Kalau baca ini itu, dia udah kuku. Nah itu dia makanya. Nah tadi kalau misalnya itu ya, ini kalau tadi kan Al-Fatihah Pak, tadi kita bahas tentang Al-Fatihahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang tadi yang kata antum tadi yang akhirnya bacanya patok pernah sholat di jadi saya baru baca Bismillahirrahmanirrahim itu udah rukuk. Iya. Ya. Kalau kita ikutin gerakan imam pun, iya. Kita nggak ada, karena kan niat sendiri. Ya, kalau yang itu sudah. Kalau artinya kalau itu kan tidak ada jalan yang lain kecuali akhirnya apa? Antum nanti sholat sendiri ke masjid. Tapi yang tadi saya maksudkan adalah ketika Al-Fatihahnya yang berantakan. Kalau yang tadi terlalu cepat semuanya dan sebagainya, udah Pak. Nanti akhirnya apa? Sholat aja datang ke masjid, ya terlambat.
Kan gitu. Kita berharap ada orang lain pun yang juga akan bersolat bersama dengan kita. Dah, gitu aja. Kalau itu mah nggak ada cara lain, nggak ada. Memang harus terpisah. Nah, karena dia tadi Al-Fatihahnya berantakan, tumak ninahnya hilang, kan gitu seperti itu. Ya, gerakan-gerakan yang lain juga hilang seperti itu. Jadi kalau kayak gitu tuh udah nggak jelas. Kita di rumah masih bingung. Baru-baru Baca mereka, tapi ya baca Al-Fatihah, tapi Allah gak jelas gitu seperti itu. Allah gak jelas, maka itu seperti nggak pernah. Taib, sampun Pak ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistiqomahan kepada kita. Allah kuatkan hati kita dalam kebaikan-kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.